Oke, selamat sore teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom, ataupun di YouTube ya. Ini kita masuk di pertemuan ke 10. Jadi kita masuk di materi tentang di sini adalah printer ya, kenal printer. Jadi ya walaupun sekarang itu sudah banyak yang tidak menggunakan printer ya, karena sekarang itu rata-rata hampir semuanya itu sudah menggunakan paperless ya. Itu beberapa tempat itu sudah, bahkan ini nanti kedepannya juga ijazah ya, ijazah mahasiswa itu nanti juga dalam bentuk digital ya. Ya, kemarin sudah KTP ya, KK ya, kemudian akte ya, akte tanah gitu ya, itu sudah dalam bentuk digital semua. Jadi mengurangi penggunaan kertas. Apalagi ini dengan adanya kasus kemarin tuh ya, banjir itu kan disinyalir dari penebangan hutan ya. Nah, kertas itu kan sumbernya dari kayu ya, dari kayu. Jadi kemungkinan itu karena dulu pernah ada pengurangan ya, penggunaan kertas ya, tahun berapa itu ya, tahun 2010 kalau nggak salah ya, kasus kemarin ya, tahun 2010 itu pernah gitu ya. Sehingga penggunaan kertas itu, tapi kalau dulu efek karena krisis moneter ya, jadi penggunaan kertas itu dulu dikurangi, jadi menggunakan istilahnya dulu itu kertas apa ya, kalau saya dulu di kantor dulu nyebutnya kertas satu muka gitu. Kertas satu muka itu baliknya itu udah kepake, nah ini masih kosong, jadi biasanya dipakai untuk laporan-laporan internal ya, jadi pakai untuk laporan internal, tapi kalau eksternal keluar ya kertas yang kop gitu ya, tapi kalau hanya internal, hanya untuk pakai kertas bekas. Nah, nanti di sini adalah menjelaskan ini ya, fitur umum, kemudian cara menginstal, jenis-jenis printer, kemudian cara merawat dan mengatasi. Nah, karakteristik atau kemampuan printer itu kalau dari jenis konektornya itu ada ini ya, jadi ada yang menggunakan paralel di sini, kemudian ini serial semua ini ya, USB serial, ini juga serial, ini lewat LAN. Nah, mestinya ada satu lagi yang sekarang tambah pakainya WiFi ya. Jadi printer-printer sekarang itu sudah ada yang support menggunakan WiFi. Di sini tuh kelihatannya ada juga printer yang pakai WiFi. Nah, ini di sini. Ini ada HP Print 6B LaserJet ya, 1101 ya. Jadi di situ ada sinyalnya ya. Jadi kalau menggunakan WiFi itu. Jadi printernya bisa ini di zoom-nya muncul ya.
tampilannya ya. Kalau di YouTube muncul ya. Jadi ini, kalau di tempat saya ini terdeteksi ya. Jadi di area sini tuh ada yang menggunakan ini HP Print 6B. Nah, tapi lokasi keberadaannya di mana saya tidak tahu ini. Tapi di sekitar sini ada. Nah, ini sudah menggunakan WiFi. Ya, gitu. Nah, pemilihan pertimbangannya adalah yang pertama adalah ini ya. Biaya kepemilikan itu sekarang itu sudah nomor sekian ya. Yang pertama adalah kemampuannya dan kecepatannya. Bahkan sekarang itu printer-printer sekarang itu sudah ada apa namanya stikernya ya, stiker bahwa apa namanya kayak semacam ini apa namanya semacam ya, ini. Jadi apa namanya kemampuannya ya. Jadi kemampuan printer itu karena kemampuannya bahkan bisa sampai ngeprint apa ya uang ya, itu mirip. Jadi itu sampai dikasih apa namanya keterangan ya, keterangan bahwa tidak untuk disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak ada stikernya itu. Istilahnya apa ya? Disclaimer ya. Disclaimer apa? Penyalahgunaan. Jadi mereka si apa mereknya itu tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan. Jadi, apa tidak bertanggung jawab atas penggunaan itu kalau disalahgunakan. Nah, karena kemampuannya. Ya. Jadi memang sangat mirip ya. Saya pernah di suatu perusahaan itu punya printernya itu laser, laser tapi warna. Hasilnya bagus banget, laser tapi warna. Biasanya laser itu kan hitam ya. Nah ini laser itu warna. Itu saya coba ngeprint, scan uang, kemudian saya print di situ cetak mirip sekali. Ya, cuman hanya kertasnya saja yang tidak sama ya. Jadi hanya warnanya sepintas sama itu. Tapi kalau misalkan dicek ya benang-benangnya ya tidak ada, ya ada tapi tidak bisa di apa hologramnya itu tidak bisa tidak muncul. Kemudian kecepatan itu juga sekarang itu kecepatannya biasanya kalau kecepatan ini biasanya printer itu tapi masih kalah cepat dengan mesin fotokopi ya, itu masih kalah cepat. Jadi, kalau printer itu ya paling secepatnya printer itu masih tergantung sama eh, apa yang akan dicetak ya. Kalau yang dicetak itu dia hanya teks mungkin cepat, tapi kalau ada gambarnya, apalagi kayak grafik itu ya mungkin agak lama. Ya. Dulu untuk gambar grafik, untuk gambar itu ada printer khusus ya, terutama untuk ukuran yang besar itu pakai plotter gitu ya. Orang-orang arsitek itu dulu, eh, zaman dulu tuh masih orang-orang arsitek itu masih menggunakan ini apa namanya kertas milimeter blok. Kertas milimeter blok itu yang kertas bergaris-garis itu warnanya agak biru, 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 biru muda gitu. Nah itu kertas milimeter blok itu buat gambar. Itu kalau saya waktu kuliah bareng sama mahasiswa jurusan mesin itu, jurusan teknik, itu mereka sering gambar pakai itu. Kertas apa namanya? Bahkan arsitek ya,
Dia gambar sketsa rumah, pakai itu pakai kertas milimeter block. Belum menggunakan AutoCAD atau aplikasi software yang sekarang ada itu masih manual gambar itu. Nanti setelah gambar selesai jadi, kemudian mintakan ACC dosennya. Kalau sudah ACC, baru itu nanti disalin menggunakan kertas, istilahnya kertas apa ya, karkir. Kertas karkir itu kayak kertas minyak gitu. Dan itu sekali jadi itu di apa namanya, di blad, ya. Jadi dibladkan ke kertas karkir itu. Nah, di blad itu. Kalau sekarang sih biasanya langsung di print, ya. Begitu kertas milimeter block itu kemudian di print nanti outputnya jadi blueprint. Nah, kalau sekarang sudah canggih, kalau dulu belum. Dulu modelnya disalin dulu menggunakan kertas karkir itu, dan kalau sudah dibentang di meja gambar itu tidak boleh dilepas sampai dia itu harus selesai semua gambarnya. Karena kalau nanti sampai dilepas, maka dia nanti harus ngepaski lagi susah. Harus pas, dan dia pakainya magnet gitu ya untuk nempelkannya. Magnet, kemudian gambarnya itu juga ini. Jadi tidak boleh ada benda keras yang menggores kertas itu. Nanti kalau ada ya, itu karkirnya itu kertasnya nanti akan tergores gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai itu kertasnya itu baru di fotokopi. Nah, fotokopi nanti baru jadinya itu nanti blueprint gitu ya. Jadi kayak blueprint. Nah, biasanya yang dibawa apa arsitek bangunan gitu kalau di lapangan. Tapi itu sekarang bukan hasil tangan, itu sekarang udah hasil pakai komputer. Nah, kemudian warna juga, dulu adanya hanya printer warna hitam. Pernah sih dulu tuh printer 3 warna ya, hitam, biru sama merah gitu. Tapi dia menggunakan ini pita ya. Jadi pitanya itu ada 3 warna itu. Jadi nanti kalau print ya hanya 3 warna itu, hitam, biru sama merah. Kemudian muncul warna-warna yang lain ya, RGB. Kemudian kalau RGB cuma hanya 3, hitam, merah sama biru, red, green, blue, RGB, red, green, blue sama hitam, 4 warna. Kalau CMYK ada 5 ya, CMYK 4, cyan, magenta, CM yellow, K-nya itu black. Gitu. Kalau yang biasa hanya dua katrit biasanya. Kemudian kualitasnya juga sekarang sudah semakin canggih. Kalau dulu kualitasnya mungkin gampang luntur atau gimana ya, sekarang mungkin ya, kalau ini kualitasnya tergantung dari kertasnya, kertas dan tintanya, bukan printernya ya, tapi kertas dan tintanya. Jadi kalau kertasnya dan tintanya bagus ya bagus ya. Kayak uang itu ya, uang itu tidak mudah sobek ya. Uang kertas masukkan ke air, kemudian diremas-remas gitu, kemudian nanti dibuka lagi, remas-remas lagi, buka lagi, remas-remas lagi, dia tidak akan sobek. Tapi kalau kertas dibasahi, remas-remas, hancur lama-lama. Jadi kalau uang itu enggak. Jadi uang itu bahannya lain ya. Apalagi kalau uangnya dolar. Nah, itu dolar itu nyimpannya juga rapi ya. Jadi dolar itu enggak ada. Kalau di Indonesia mungkin dolar enggak ada yang kusut ya, tapi kalau di luar negeri mungkin ya sama saja.
Karena kalau di peredaran dolar di luar negaranya ya mungkin apa namanya itu akan mempengaruhi nilai jualnya juga ya. Mungkin mata mata uang kita di sana juga sama, akan diperlakukan sama. Si akan nyimpennya akan rapi itu, tidak mungkin akan dilipat. Kalau sekarang kan dilipat-lipat gitu ya, akan diremes-remes gitu. Kemudian keandalannya printer, andal. Biaya kepemilikan, nah ini biaya kepemilikan. Nah ini eh, konektornya ya. Ada di sini ada LAN, Centronic. Centronic ini paralel. Ya. Tapi ini yang Centronic tidak ada nih. Ini paralel yang pakai pin ya. Tapi ada lagi yang Centronic. Centronic itu bentuknya ini ya. Apa ya? Kabel Centronic image. Sekarang jarang yang menggunakan ini ya. Ini ada ini. Nah ini. Jadi Centronic ini seperti ini. Jadi ini tapi ini ujung yang terpasang di printer ya. Nah, jadi ini Centronic. Bentuknya semacam ini. Ini yang ke komputer, ini yang ke printer. Bentuknya jadi di tengah gitu. Pinnya ada di tengah. Centronic di tengah kanan kiri gitu. Modelnya gini. Dan ini macam-macam ya jumlahnya. Kalau ini 24 ya 24 pin. 24 pin untuk selain kabel ini dipakai untuk printer, ini juga bisa untuk kalau zaman dulu ini dipakai untuk sambungan data. Jadi kalau kalau sekarang kan bisa pakai flash disk saja. Kalau dulu mau nyambung komputer ini dengan komputer ini ngopi itu pakainya ini bisa. Jadi ada susunan kabelnya ya. Dulu saya waktu kuliah itu suruh bikin kabel koneksi ini. Bisa paralel, bisa serial. Jadi menggunakan paralel atau serial. Nanti toolsnya pakai Norton Commander atau LLC ya, labeling connecting atau apa itu, lupa itu. Tapi yang terkenal dulu adalah Norton Commander. Jadi nanti dia akan muncul tampilan kayak dua itu Explorer gitu, nanti akan muncul kopi sana. Nah, zaman dulu tuh kalau ngopi kayak gini tuh kelihatannya canggih gitu ya. Ngopi antara komputer, jadi bawa laptop, sambung ke punyanya klien orang, sambung ini sambung sana, ini diinstal aplikasinya, udah nanti langsung ngopi. Biasanya orangnya minta ngopi apa. Zaman dulu kan belum ada hard disk eksternal, belum ada flash disk. Nah, adanya yang bawa laptop gitu kan. Jadi kalau mau ngopi ya pakai laptop atau pakai komputer, orangnya datang ke toko komputer, nanti pakai sambungan itu kabel. Nah, jadi menggunakan sambungan kabel ini. Nah, selain dipakai untuk printer ya, jadi ini macam-macam ya, paralel maupun serial ini dulu selain dipakai untuk printer, pakai untuk kirim data. Nah, data itu bisa data itu tadi antar komputer itu, kemudian lebih jauh lagi ini dipakai untuk kirim data menggunakan modem antar komputer tapi jaraknya jauh, pakai alat disambung namanya modem. Modem nyambung ke paralel ataupun serial itu bisa. Kemudian dipakai untuk mouse, ya. Kemudian dipakai untuk joystick, ya. Joystick pakai untuk apa namanya barcode, itu juga barcode. Ya, nah ini sekarang
Perkembangannya udah banyak. Tapi dulu kan hanya satu komputer hanya bisa dipasang satu ini dong. Tapi sekarang ini udah dalam bentuk universal ya, USB serial. Jadi satu komputer bisa dipasangi banyak serial itu ya. Tapi bawaannya memang ada hanya satu atau dua ya. Tapi ada namanya konektornya ya, USB hub. Itu bisa ditambahi lagi, nanti bisa di paralel macam-macam. Jadi memungkinkan sekarang itu komputer itu memiliki lebih dari satu printer. Kalau dulu enggak, satu komputer ya satu printer. Kalau mau gantian ya dulu ada namanya itu switch, namanya apa ya? Switch printer. Nah, itu. Orang nyebutnya switch ya, switch printer. KVM, ya. KVM, KVM namanya. KVM muncul dah ini. Mungkin kata kuncinya tidak hanya KVM ya. Nah ini benar ya KVM. Tapi ini KVM yang apa namanya LAN. Nah, tapi KVM ini KVM yang printer. Ini KVM monitor. Ini tambahi KVM printer. KVM printer. Nah seperti ini. Jadi ini bisa dipasang paralel banyak sekali. Tapi ini tidak ada. Ini yang anu ya. Nah ini serial. Ini serial USB, rata-rata KVM-nya sudah dalam bentuk USB ya. Ini KVM printer paralel. Nah ini dulu ini masih pakai ini. Jadi nanti kalau mau ngeprint ini dipencet dulu, mau ngeprint ke A atau B itu pencet dulu. Nanti oh ini yang ngeprint ke ini. Jadi ini input, ini bisa sebagai input, bisa sebagai output. Ya. Ini kalau ini sebagai input berarti ini nanti nyambung ke komputer. Ini nanti ada printer A, printer B. Ya. Nanti kalau mau ngeprint biasanya ini dipakai printernya satunya laser, satunya dot matrix gitu. Karena dulu tuh orang terutama di kantor-kantor itu dia punya printer dua, satunya tinta, satunya itu dot matrix gitu. Atau dot matrix yang besar LQ yang bisa untuk ngeprint A3 apa A5, kemudian printer yang kecil yang A4 itu. Kalau ini difungsikan sebagai input, ini sebagai komputer. Nah, tapi kalau ini difungsikan sebagai outputnya, ini masuk ke printer. Jadi nanti ini komputer A, komputer B. Nanti kalau mau ngeprint, bilang dulu, oh saya mau ngeprint. Nah, nanti ini dipencet dulu. Step, baru bisa ngeprint. Ini pencet dulu. Jadi jaraknya paling hanya satu meja gitu aja. Nah, tapi sekarang ini sudah dalam bentuk apa namanya LAN ya, dalam bentuk LAN. Jadi bisa sambung LAN, bahkan otomatis bisa. Kemudian ada lagi sekarang itu yang bisa menggunakan server. Ya, jadi menggunakan server itu nanti printernya itu bisa di grouping. Ya. Tapi dengan catatan printernya harus sejenis, satu merek. Jadi nanti printernya misalkan ada 5 di grup, nanti kemudian di sharing. Kemudian kalau orang mau ngeprint taunya hanya printer satu aja. Nah, kemudian nanti kalau ngeprint ini dia nanti akan ngacak ngeprint mana dulu yang kosong. Kalau nanti semuanya terpakai semua, ya dia nanti masuk antrian. Itu nanti ada yang sudah selesai, dia otomatis akan ditangkap printer ini. Jadi dibuat grup. Tapi ya itu
printernya harus sejenis ya, harus satu merek. Kalau beda merek mesti error gitu. Saya pernah menerapkan itu, dia untuk ngeprint itu sangat apa namanya, cepat gitu ya. Sudah printernya cepat, ditambah satu komputer ada 3 printer. Nah, jadi dia menghemat tenaga ya. Jadi hanya yang nungguin satu orang ngeprint, langsung jalan 3 printer jalan semua ngeprint hasil. Untuk ngeprint apa namanya, kerjaan kantor itu ya. Biasanya kalau di sekolahan itu ngeprint raport. Nah, kemudian jenis printer, nah ini ada yang inkjet, laser, thermal, impact, ada yang virtual. Nah, ini yang inkjet ini ya, kualitas tinggi. Ini semprot, tapi ini ya mungkin tahannya yang mungkin tahan lembab ya. Kemudian laser, ini juga sama kualitas tinggi. Tapi kalau laser ini dulu hanya hitam putih, tapi sekarang sudah warna ya, sudah warna. Ada thermal ini khusus untuk mesin fax ya dulu. Kemudian fotokopi ya, kalau dulu ini thermal yang dipakai untuk mesin fotokopi, mesin fax ya, mesin fax sama fotokopi ya. Fotokopi, fax sama ini kasir. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali yang menggunakan ini di apa namanya, bank gitu ya, kasir ya. Kalau tadinya masih menggunakan sistem dot matrix ya, kalau ngeprint bunyi krak. Kalau ini sudah ada pakai thermal. Cuman kalau thermal kebanyakan orang itu nganu, Pak, tidak ada kopiannya gitu. Jadi harus ngeprint 2 kali. Tapi kalau misalkan yang menggunakan dot matrix kan dipasang kertasnya itu 2 play. Ya, 2 play itu rangkap 2 gitu ya. Ada 2 play, 3 play, 4 play, 5 play. Nah, itu sebutan kertas gitu ya. Jadi sebutan kertas itu seperti itu. Misalkan kertas continuous continuous 2 play, 2 play. Jadi bentuknya nah seperti ini kertasnya. Nah ini kayak gini. Ini yang 3 play. Ada putih, oranye, sama kuning. Tapi nanti ada juga yang 5 play warnanya macam-macam. Biasanya kalau di apa itu untuk ini kalau asli, kalau sudah baik misalnya sudah lunas dikasih yang asli. Kalau nanti dikasih yang oranye atau yang ini berarti ini dia belum lunas, nah, gitu ya. Jadi untuk menandakan bahwa dia itu belum lunas itu masih. Biasanya itu di pakai ini kertas ini. Dan ini perangkapnya bisa banyak ini ya. Ada yang 4, ada yang ini 2 play ya. Mungkin ada yang 5 play mungkin ada. Nah, 5 play yang ada. Jadi rangkapnya 5. Nah, ini warnanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini sudah ada karbonnya ya. Jadi sekali ini gitu dia langsung ngarbon ke bawahnya ini tanpa harus kita pasangi karbon gitu enggak. Tapi harganya juga mahal ya, makin banyak playnya itu mahal. Ini biasanya masih dipakai di bank ya, kantor-kantor itu masih dipakai. Kemudian impact ya, ini impact tadi itu ya, maksudnya impact ini dot matrix itu tadi. Kemampuan untuk salinan karbon. Kertasnya tadi menggunakan kertas play tadi ya, kertas itu. Kemudian virtual, kalau ini virtual ini kita ngeprint tapi dalam bentuk file ya. Bisa ngeprint jarak jauh, bisa juga ya. Dulu saya pernah ngeprint tapi ngeprintnya ke fax, mesin fax. Jadi dulu tuh
Kalau kita ngirim fax itu kan pakai modem fax satu. Tapi waktu itu saya siasati komputernya kita pasang modem, kemudian apa yang akan kita ini apa namanya cetak itu cetaknya ke mesin fax. Kemudian di situ dimasukkan daftar nomor telepon tujuannya. Sore itu jalankan itu, terus udah nanti pagi hari nanti udah ngirim ke fax ke sana semua. Jadi ngirimi fax ke sana. Nerima fax juga bisa. Jadi komputer itu nerima fax juga bisa. Asal ada modemnya. Tapi sekarang kan sudah tidak zamannya lagi ya ngirim fax. Di foto gitu. Foto. Pak, foto. Pakai WA. Pakai Telegram. Nah, sekarang kalau dulu kan buktinya di fax ya. No. Ya. Kalau sekarang sudah tidak. Karena semakin canggihnya ya sudah pakai mode virtual ini sudah ditinggalkan ya. Jadi sekarang sudah menggunakan digital semua. Kemarin juga ada mau ngirim berkas, Pak, saya mau kirim berkas KK, mau saya poskan, gitu. Alamatnya mana lu? Ngapain KK-nya diposkan? Udah file KK-nya dikirim aja lewat WA, nanti saya cetak di sini. Karena ya pikir, oh iya ya, kok enggak kepikiran segitu. Nah, gitu. Jadi masih nyetak, nanti masih ngirim kena biaya pengiriman ya. Kalau biaya pengirimannya kan paling ya enggak seberapa ya, paling cuma 12.000, tapi nunggunya itu kan lama. Mendingan dicetak udah. Kayak KTP ya. KK itu kan sekarang sudah pakai ini aplikasi IKD. IKD kartu digital, identitas kartu digital. Itu sudah menggunakan itu. Dan sebetulnya IKD itu konsepnya nanti tidak ada model kalau misalnya kita datang ke tempatnya laporan RT itu tidak perlu difotokopi itu, yang namanya kakak difotokopi, KTP difotokopi itu tidak boleh karena itu sebetulnya adalah privasi. Jadi nantinya itu konsepnya IKD itu nanti akan ada berjenjang tingkat. Jadi kalau misalkan RT itu nanti IKD-nya itu ada menu tambahannya lagi. Dia bisa melihat kakaknya warganya. Kakaknya warganya siapa? Karena itu nanti akunnya itu melekat pada itu nick-nya. Jadi kalau misalkan si A ini menjabat sebagai ketua RT, laporan sana maka nick-nya itu nanti di rule-nya ditambahi sebagai ketua RT daerah ini. Maka nanti dia bisa. Jadi nanti kalau ada warga yang datang baru laporan ke RT, kalau dulu kan laporan numpuk KK, Pak ngumpulkan KK ya, ngumpulkan fotokopi KTP KK. Kalau sekarang enggak, nanti Pak mau laporan, oh iya, ya sudah, IKD-nya mana Pak, QR code-nya mana, nah, dari aplikasinya RT di scan aja, udah langsung pindah ke sini, transfer. Nanti yang sana udah langsung pindah. Oh berarti udah pindah harganya sini. Nanti RT yang sana tinggal menyetujui. Oh ini Pak Tony dari kota A pindah ke kota B, menyetujui, udah pindah semua. Jadi tidak ada yang namanya surat ini macam-macam kayak gitu. Nanti dari pihak kecamatan, kelurahan itu nanti ada rule-nya sendiri-sendiri. Camat nanti bisa membawai apa. Nah itu konsepnya seperti itu. Kalau mau diterapkan ya IKD KTP. Kemudian nanti kalau mau diterapkan lagi, sekarang sudah mulai diterapkan ini untuk pajak. Jadi nomor KTP itu sekarang sudah menjadi nomor pajak. Kemarin saya dimintai NPWP. Saya iseng, memang saya sengaja saya kasih NPWP yang lama.
NPWP itu, kartu NPWP. Habis itu dia apa namanya balas, Pak Tony, NPWP-nya tidak bisa, ternyata harus pakai NIK. Jadi kalau saya masukkan NIK-nya KTP-nya Pak Tony bisa. Saya minta fotokopi NPWP yang sudah ada NIK-nya 16 digit gitu. Terus dimasukkan pakai itu. Karena nanti tahun depan ya, tahun depan itu nanti tahun depan atau tahun ini ya, itu laporannya sudah menggunakan tidak lagi menggunakan DCP ya, tapi pakainya Cortex. Jadi udah pakainya Cortex itu nanti akan kedetek semuanya udah. Jadi sebenarnya bisa dilingkan ya, bisa kalau mau ya, kalau mau itu bisa dilingkan sehingga penggunaan printer ini sudah tidak ada lagi mesinnya. Jadi kalau mau bisa dilingkan, dihubungkan sampai transkrip nilai ya, sampai ijazah itu masuk ke dalam NIK semuanya dalam bentuk NIK, termasuk histori pekerjaan, histori bank, histori sekolah. Karena sekarang itu kalau daftar dari SD, TK, masuk TK ngisi biodata, nama orang tua, alamat, pekerjaan, ngisi. Kemudian dari TK masuk ke SD nanti suruh ngisi biodata lagi. Masuk ke SMP ngisi biodata lagi, SMA biodata lagi, kuliah biodata lagi, kerja ngisi biodata lagi, buka rekening di bank ngisi biodata lagi. Kenapa tidak ngambil masternya dari ini? Isi biodata tinggal ambil scan nick-nya, tidak langsung masuk tinggal nambahin. Sehingga nanti kalau kita mau buka history itu nanti history kita begitu kita login nick kita muncul nama, kemudian di bawahnya itu nanti akan muncul history, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, riwayat apa, nah, tinggal diklik, oh ini riwayat pendidikan, ini diklik history ini. Dan kalau mau lebih canggih lagi ya dilingkan dengan sosial media. Sosial medianya dia apa, tergabung kemana semua, dia sering posting apa saja, akan muncul semua di situ sehingga semuanya akan terlacak ya. Nah ini printer udah hilang ya, udah tidak akan kepakai. Paling ya printer ya hanya dipakai hanya untuk sifatnya yang umum. Bahkan sekarang itu baliho yang dulu tuh ngeprint baliho kayak gini ya, istilahnya kertas apa ini, MMT. Sekarang udah enggak pakai MMT, sekarang udah pakai Videotron, pakai TV ya. Videotron udah pasang di situ, pakai ada TV ukuran besar gitu. Jadi enggak perlu ngeprint nempel, masang, terus nanti nyopoti lagi, nah, itu biaya pasang sama nyopoti kan juga mahal juga. Nah, ini tadi ya kapasitas, kecepatan, warna, kualitas, sama reliability-nya. Kemudian kalau menginstal, menginstal kalau zaman dulu tuh menginstal tuh harus pakai CD-nya, kalau dulu pakai disket ya, ada bawaannya disketnya itu. Tapi kalau sekarang sudah tidak perlu lagi ya, namanya menginstal itu kayak sudah di printer dipasang, itu nanti akan auto detect. Oh langsung detect, ini langsung otomatis akan menginstal dengan sendiri. Apalagi kalau kita sudah menggunakan Windows yang 11 ini ya, connect internet, update, udah langsung bisa dipakai. Ya, beda dengan dulu harus nginstal, nanti kalibrasi, ya. Sekarang udah tidak ada install, kalibrasi, udah tidak perlu. Sekarang sudah serba praktis ya ini. Jadi kalau mau ngeprint ya tinggal pasang, ngeprint udah jadi jalan gitu. Jadi enggak seperti dulu ribet. Orang mau beli printer itu bawa print komputernya. Pak saya mau beli printer.
Nah, gimana? Komputernya dibawa enggak? Gitu. Nah, kalau komputernya dibawa, bisa nanti diinstalkan sekalian di sini gitu. Tapi kalau misalkan komputernya tidak dibawa, dipasang di rumah, bisa masang sendiri enggak gitu. Tanya gitu dulu. Tapi kalau minta dipasangkan di rumah bisa enggak? Bisa, tapi nanti kena ongkos gitu. Kena biaya cas. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau komputernya dibawa ke sini, nanti gratis diinstalkan di sini. Nah, tapi bingungnya nanti ya juga sama. Nanti orangnya itu bisa melepasi sambungan komputernya, tapi begitu sampai rumah mau masangi bingung lagi gitu ya. Bingung lagi, ini mana ini masangnya mana. Belum lagi nanti kalau tempatnya berdebu ya gitu, kotor. Nah, ini beberapa pilihan ya pengaturannya, ini juga ada pengaturannya, cetak kertas, kualitasnya, ukurannya. Kemudian kita bisa juga atur ya, di printer itu bisa kita atur print, tapi printnya itu dibuat schedule. Jadi saya itu pernah dulu tuh dapat apa kerjaannya itu di Jogja. Nah, tapi waktu itu tidak tahu entah di suatu perusahaan itu security-nya itu bilang gini, Mas, itu komputernya apa printernya yang itu kalau jam 4 pagi itu ngeprint sendiri. Entah itu waktu itu ditakut-takuti atau memang benar cerita benar, tapi ya memang setelah saya tahu ada print schedule itu memang benar. Jadi itu setiap kali jam 4 pagi itu printer itu akan nyetak sendiri pasti. Nyetaknya langsung banyak Pak. Tidak tahu yang nyetak siapa, tapi padahal tidak ada orang gitu. Di security itu kadang kalau pas katanya kalau saya pas keliling gitu tahu-tahu enggak printernya kok nyala sendiri nyetak sendiri lah. Waktu itu masih orang-orang kan masih ada takut nah kayak gitu. Nah, terus begitu saya tahu oh ternyata kita bisa schedule. Jadi di printer itu bisa kita schedule. Nanti hanya bisa terutama itu untuk printer yang mesin fotokopi. Di mesin fotokopi itu bisa dipakai untuk printer juga bisa untuk fotokopi. Jadi misalkan untuk fotokopi hanya bisa dipakai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu dipakai untuk mesin melayani orang fotokopi, tidak boleh ada aktivitas ngeprint. Nanti kalau ada yang mau ngeprint ke situ bisa, tapi nanti dia akan muncul, akan jalan itu di jam 3. Setelah jam 3 itu baru dia nanti akan muncul, baru mau jalan. Nah, seperti itu. Nah, itu di bagian schedule ya. Di schedule itu nanti bisa diatur ya. Kemudian nanti bisa juga kita atur prioritasnya ya. Prioritas itu misalkan printernya itu di sharing. Ini hanya satu printer. Tahu-tahu nanti ada yang ngeprint bagian sekretarisnya, bosnya mau ngeprint untuk rapat gitu. Tinggal sekretarisnya tinggal bilang sama operatornya printernya, Pak minta tolong itu yang printer namanya ini didahulukan gitu. Jadi tanpa harus menghentikan yang lainnya, tinggal di switch prioritasnya, begitu cetakan ini selesai dia langsung print yang sudah itu disetting prioritasnya itu. Dia nanti langsung otomatis nyetak. Nah ini dulu ya ada kalibrasi, kemudian ada pengaturan spooler. Ini pengaturan spooling ini juga pengaruh ya, terutama ini di komputer yang dijadikan sebagai sharing. Nah, itu tuh nanti lama-lama itu komputernya itu akan lambat ya, karena dia akan terfragmentasi ya. Jadi pada saat dia ngeprint itu dia masuk ada spooling dulu untuk file, baru nyetak. Tapi ada juga printer yang membypass. Dia tidak perlu adanya spooling, tapi dengan catatan printernya dia punya memori. Kayak mesin fotokopi biasanya kan punya.
di scan, masuk ke file dulu, scan dulu. Habis itu terus biasanya dia Pak ini berkasnya dibawa. Habis itu dia buka filenya ini yang di sini ngeprint. Misalkan ngeprint KTP berapa 20 itu di scan dulu, nyimpen di memorinya. Kemudian apa ijazah apa di scan dulu. Sudah selesai scanning, kemudian berkasnya kembalikan ke orangnya, baru ini jalankan lagi. Dia nyetak. Itu di mesin fotokopi yang ada memorinya besar seperti itu. Ya walaupun saya tidak bisa mengoperasikan, tapi cara kerjanya seperti itu. Jadi dia ada scanningnya dulu, scan, nyimpan file di sini, kemudian nanti dipanggil. Dan itu nanti kalau sudah bisa dihapus memorinya supaya tidak terlalu penuh gitu ya. Dihapus satu itu. Kemudian spooler. Kalau spooler ini dipakai untuk mengantisipasi kalau misalkan listriknya padam. Nah, jadi pada saat kita ngeprint, listriknya padam, kemudian kita nyala lagi, maka ini otomatis bisa melanjutkan manggil dari yang sini. Tapi kalau direct tanpa spooler itu ngeprint selesai, komputernya padam, ini padam ya sudah, tidak bisa melanjut. Kemudian peningkatan firmware ini juga jadi di-upgrade firmware-nya. Ya, tapi jarang sekali ya melakukan upgrade firmware. Ini meningkatkan memori, ganti memorinya, ini ditambahin memorinya juga bisa. Ya, tambahin memorinya. Tapi rata-rata ini memorinya 1 GB. Kalau 1 GB 512. Printer-printer yang kayak gini. Tapi kalau yang kayak mesin fotokopi mungkin besar. Mesin fotokopi. Nah, ini tadi ini ada yang penggunaan Bluetooth, ya, Bluetooth wireless. Nah, ini kemudian ya ini yang print server ini ya, yang di sharing, di grouping ya lewat jaringan LAN itu bisa seperti ini. Ini penggunaan. Ini kalau perawatannya ya relatif tergantung dari printer. Kemudian troubleshooting-nya ya ini identifikasi masalah, hampir sama seperti identifikasi yang lain ya. Nah, ini coba saya tunjukkan videonya. Kalau ini kita untuk grouping ya, grouping ini sebetulnya di mata kuliah yang lain, ada di administrasi server. Ini printer pool ini kelihatan, tapi ini harus saya share ya. In this presentation, you will see that there are two main ways to increase the printing capacity of a network. You can replace a slow, lower capacity printing device with a faster, high capacity printing device. Or you can add one or more lower capacity printing devices and set up. Suaranya enggak. Oh, ini streamingnya error. Diputus ini ya streamingnya. Set up a printer pool. In an average small office, a single printing device can serve the print requests from all its users. When more documents arrive at the server than the printing device can print, the printing device reaches its maximum capacity, and the rest of the documents are held by the server until they can be printed. Your users might need to wait for several hours for their documents, and many of them will be calling you to ask why. One solution is to replace the printing device with a faster, higher capacity one. However, a new high-capacity printing device might be too expensive for your office. Another, more economical solution is to add enough low-capacity printing devices to handle all the print requests. Then you can group them all together into a printer pool.
The pooled printing devices all appear as a single printer to the users sending print requests. When the server receives a document to be printed, it checks the printing devices in the pool to determine which one is ready to receive another document. The ready printing devices respond to the server, and the server sends the document to the first printing device that reported back. Large organizations that have very high printing volumes can create printing centers where a large number of printing devices are pooled in one room. The printed materials are collected by the printing center staff and delivered to the users. A printer pool is also more dependable than a single high-capacity printing device. The advantage is apparent when a printing device goes offline. When a print request goes to the server checks for ready printing devices, and the offline printing device does not respond to the server's message. The document is still printed because the server still sends it to the first printing device that responds. Because the printing devices in the pool appear as a single printer on the network, the users have no way of knowing which physical device will receive their documents. For this reason, the printing devices in your pool should be near each other. If they are spread out to different locations, the economy and dependability of your printer pool will not impress your users because they will have no way of knowing which actual printing device has their documents. In this presentation, you learned how printer pools can be an economical and reliable option for providing printing services. Kita buat pooling. Jadi kita bisa memanfaatkan ini tadi printer-printer. Jadi kalau misalnya itu tadi di perusahaan itu digambarkan tadi misalkan printernya kecil, lalu terbeban, nah, printernya kalau mau di-upgrade terlalu mahal. Makanya solusinya cari printer yang sejenis yang sama pasang. Saya pernah menerapkan seperti ini di suatu perusahaan dulu. Dulu itu modelnya adalah satu meja komputer, satu printer. Kemudian dulu masih belum ada printer yang modelnya infus tabung cartridge, itu belum ada. Tapi infusnya infus yang model yang suntikan. Jadi cartridge-nya diambil, disuntik itu pakai. Jadi bahkan itu kadang manggil orang untuk nyervis printer, untuk sekalian untuk infus itu. Jadi belum ada model yang seperti sekarang dipasang selang itu terus pasang pembuangan di luar kayak gitu. Bahkan yang beli jadi itu sekarang sudah banyak ya. Yang beli jadi sudah ada cartridge-nya gitu, refill-nya otomatis di situ. Belum ada dulu. Dulu tuh printernya di perusahaan itu ada 25 komputer. 25 komputer itu hampir 20 itu ada printernya semua. Kemudian pimpinannya waktu itu halo Mas, ya cuman ngobrol-ngobrol sama saya gitu. Saya tuh heran ya, di kantor saya itu penggunaan kertasnya kok banyak banget ya, padahal yang ngeprintnya cuma segitu, tapi kok laporan beli kertas itu kok banyak banget. Saya bilang, ini aja Bu, itu dibuat printernya terpusat di satu titik gitu. Dan nanti kalau printernya terpusat satu titik kan, kalau misalkan error atau gimana kan macet. Enggak, nanti dibuat printernya ada 3 atau 4 gitu. Jadi nanti di situ printernya kalau ada yang mati satu masih aman bisa print. Di situ terus konsepnya gini. Saya tunjukin videonya ini. Terus, wah, bagus Pak Tony. Ya udah dipasang. Harus masang jaringan dulu. Masang jaringan. Setelah masang jaringan, pasang itu printernya dipasang di ruang server. Server yang terpantau, keluar masuknya terpantau oleh pimpinan. Jadi yang ngeprint siapa kelihatan. Karena apa?
Dulu itu ternyata itu banyak sekali karyawan itu yang masih ada yang kuliah gitu ya, anaknya yang kuliah atau dia kuliah ngeprint itu eh, di kantor gitu. Nah, kalau sekarang kan bimbingan kan sudah online ya, sudah online semua. Kalau dulu enggak, dulu dosen itu harus minta di print, dicetak mana, dicetak, nanti coret-coret gitu. Katanya dosen dulu tuh, nah kalau enggak nyoret-nyoret itu enggak mantep gitu. Nah, jadi benar dicoret-coret gitu. Bahkan saya pernah kayak gitu dicoret-coret gitu, terus saya pakai kertas yang belakangnya lagi saya pakai lagi gitu. Itu dimarahi gitu. Ini apa ini kertas bekas kok dipakai? Enggak Pak, ini kertas yang kemarin gitu. Jadi supaya tahu Pak, ini yang hasil revisinya ini ya, ini kemarin yang dicoret-coret Bapak ini perbaikannya di sini ya. Saya ngelesnya gitu. Padahal ya cuma maksudnya saya cuma pengen hemat gitu aja, pengen hemat supaya tidak beli kertas gitu. Karena udah ngeprint banyak itu nanti coret-coret. Bab 1 langsung semua selesaikan sampai bab 3 itu. Coret-coret banyak. Entah itu nanti salah typo ketikan terus nanti ada apa gambarnya salah ini salah ya dikoreksi lagi. Nah, habis itu terus jalan seperti itu saya dikomplain gantian. Saya dikomplain sama yang biasanya nyervis printer. Nah, artinya bilang wah mas jaringannya bagus ya tertata sekarang ya ngeprint hanya satu di sana terkontrol semua. Iya bagus mas. Iya tapi anu ya pendapatan saya jadi berkurang gitu dia bilang. Loh saya waktunya enggak tahu. Loh lah apa mas? Nah, saya kan yang biasanya nyervis ini. Oh jenengan toh yang nyervis ini loh. Iya sekarang kan saya cuma nyervis cuma hanya 4 itu tok gitu. Bahkan itu jarang gitu. Itu kalau nyervis ya tak ambil pakai yang bawa pulang satu terus nanti pakai yang kemarin nyimpen itu digantikan di situ gitu. Jadi hanya nginfus 4 itu. Nah, tapi dari sisi laporan setelah dievaluasi setelah 3 bulan penggunaan kertasnya berkurang drastis banget berkurang karena laporan nyetak kayak gitu apa sih kalau dulu kok banyak banget kertas kok bisa sampai habis 5 rem gitu 5-6 rem kayak gitu. Sekarang begitu ada pengurangan tuh sebulan paling hanya habis paling banter hanya 2 rem. Jadi sangat efisien. Penggunaan printernya juga sama dan semuanya sudah tersambung ke jaringan satu. Kemudian dengan adanya jaringan itu juga data-data itu terpusat yang tadinya istilahnya apa ya menguasai komputer. Udah ini komputerku udah megegek di situ ngerjain di situ terus. Tapi sekarang udah dengan adanya itu kalau login ya sudah pakai akunnya login udah masuk dan nanti datanya ada di server semua. Jadi kalau komputernya rusak ya sudah komputernya rusak tinggal diganti format ya gitu. Jadi tidak ada risiko ini ada datanya enggak pindah data dulu gitu enggak ada. Jadi semuanya terpusat di server. Itu tahun 2010 saya itu sudah menerapkan seperti itu di perusahaan. 2010 saya konsep model jaringan seperti itu. Bahkan ada juga yang antar ini kota, jadi jaringannya antar kota juga. Tapi dulu pakainya modem, jadi dial. Jadi kalau mau ngirim data, dial modem dulu, kemudian ditransfer. Filenya ditransfer, kalau sudah disconnect. Jadi tidak menggunakan mesin fax. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai email ya, sudah pakai Google Drive. Sekarang udah tidak perlu lagi kayak dulu. Tapi itu hanya cerita-cerita pengalaman dulu. Sekarang kalau saya mikir wah Google Drive sekarang gampang ya pakai buat Google Drive sharing data ukurannya besar simpan aja Google Drive atau kirim WA kirim Telegram cepat. Zaman dulu enggak ya mungkin itu ya saya yang mau ditambahkan mungkin apa sharingnya mati ya.
Ada Pak. Wadah ya, hilang. Oh. Nah, kalau YouTube-nya mati itu, kedot tadi saya. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan pada sore ini saya cukupkan ya. Ada ya ditambahan Pak Chandra, Pak Sumaryanto? Iya, ada Pak Tony. Cukup ya? Kalau Cukup Pak Tony. tidak ada, mungkin untuk pertemuan sore ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Tony. Terima Iya. kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Selamat sore Pak Marianto. Pak Jimmy Babagia. Zoom-nya putus.